Itu yang orang mesti belajar sih, Iya. being rejected gitu kan, yang lu udah berapi-api nih, Bener. terus dijebret Iya. gitu kan, it's good for you. Ya itu tuh, maksudnya kayak objektivitas lu juga mesti Harus clear. Clear. Iya. Iya party ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah begitu lu suka gitu, then go do it and be serious about it gitu kan. And I'm going to be the big fish in the small pond, gue bilang gitu ya kan. Gue nggak bisa ngejalanin sesuatu kalau gue nggak suka, nggak bisa, I cannot. Ngobrol sore semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini seru banget karena gue akan ngobrol dan gue kedatangan founder dari Bright Spot Industri dan juga The Good Step yang sekarang menjabat sebagai Direktur Smesco, Komisaris Sarinah juga. Sibuk banget kayaknya, langsung saja kita sambut Siap. Mas Leo. Apa kabar? Hai Mas, apa Baik. kabar? Sehat. Alhamdulillah. Yes. Gimana tahun 2022-nya? 2022. Cepet banget gak sih? Cepet banget gak sih? Very. Kayak udah mau akhir tahun deh. Banget. Tau-tau udah Juli. Iya. Bentar lagi, ya udah pertengahan tahun. Ya mungkin itu salah satu yang gue agak sensitif ya. Maksudnya karena udah tua gitu. Jadi. Oh gue kira itu style. Ya kalau di salon sih dipuji. Kalau di salon dipuji. Lo ngecat putih kan sebenarnya, sampai hitam kan. Iya. Jadi ya time move fast banget ya. Gitu. Iya. Terus karena ya I have 3 anak gitu. Jadi ya kelihatannya selalu ada saksi hidup di depan yang everyday itu lu lihat gitu. Udah ketemu tiap hari tapi tetap aja ada perkembangan. Perkembangannya cepatnya luar biasa. Jadi ya bikin stres juga sih sebetulnya. Anak lo yang paling kecil umur? Paling kecil umur 8. Oke. Yang paling besar 14, 12. Oh yang paling besar udah teenager dong? Udah teenager, udah lumayan ya gitu deh. Udah ada maunya dan udah mulai timbul karakternya yang sebenarnya mungkin gitu kan. Iya. Jadi ya kayak like, ini lagi. Anak-anak lo udah offline lagi sekolahnya? Ini minggu ini, makanya emaknya yang kayak like, wah udah stres berat gitu kan, everyday. Pagi-pagi, tadi pagi, charge, les apa, makannya gimana gitu kan, ini nganterinnya bagaimana, lalala. Kita bersyukur ya karena tahun ini jadinya udah mulai membaikkan situasinya. Anak-anak I hope udah so. mulai bisa sekolah lagi offline dan segala macam. Dan kayaknya industri UMKM, industri kreatif juga kayak semakin membaik lah, opportunity-nya semakin banyak. Tapi gue mau tahu dari kacamata lo sebenarnya kondisinya kayak gimana sih Mas sekarang untuk UMKM dan teman-teman yang berkarya di industri kreatif? Kemarin nggak sengaja kita meeting sama mafia-mafia industri kreatif. Yes, gitu kan ya, inilah the who's who ininya salah satu, beberapa lah gitu kan. Oke. And ngomongin gitu maksudnya soal ini gitu kan. Ya 20 tahun lalu gitu mungkin waktu gue balik 2002 ya, 20 years ago. Ngelihat logo bagus aja susah. Oh iya sih benar sih. Logo bagus aja nggak ada gitu ya kan. Oh gitu ya? And then the coolest place kita hangout dulu Tamani Cafe dengan chicken cordon bleu gitu misalnya. Itu udah mentok deh, udah keren gitu ya kan. Look where we are now gitu kan. 2 dekade kemudian gitu kan dengan restoran fine dining yang mungkin juga udah at par sama Michelin star yang di mana gitu kan. Retailnya juga udah subur gitu ya. Desainnya juga udah lain sebagainya lah. So I think akselerasi di situnya udah bagus gitu. Cuman itu kan cuma berapa persen kecil dari yang sebetulnya realitanya Indonesia ya, terutama UMKM gitu kan. Itu juga UMKM. Cuma lebih wangi aja. Lebih wangi, lebih ganteng, lebih kece gitu kan. Tapi ya pengennya dipanggilnya startup gitu kan, pengennya dipanggilnya brand owner gitu kan, founders dan segala macam. Lu UMKM sih. Iya, benar. Omsetnya ada yang lebih kecil daripada tukang bakso gitu ya kan. But realitanya kalau data resminya kan bahkan sekarang naik kan. Gara-gara pandemi 99,5% bahkan adanya di mikro dan ultra mikro. So what do you do?
lu mau bagaimana gitu maksudnya menghandle begitu besar jumlah dengan ya mungkin anggaran yang terbatas dan juga limitasi yang ada gitu ya. Banyak komplain kan mungkin kalau dari yang kurang mengerti atau kurang compassionate gitu ya, mereka pasti kan kayak aduh UKM tuh susah banget ya diaturnya ya. Atau dikasih order tapi nggak bisa grow, nggak ada keinginan, lalala. Iya, tapi memang kita mesti lihat kenyataannya gitu, maksudnya they work for tomorrow, gitu kan, they work for buat besok, dan masih narasinya kan buat perut gitu ya. Betul. Ya gimana gitu, maksudnya kita mau ngomong kreativitas gitu dan segala macam, ya nggak bisa lah kalau bahasanya menteri gua kan, ini mestinya menteri yang mana nih? Iya, Pak Teten. Oh, Teten. Kan banyak menteri lo. Iya. Berarti gue salah. Enggak. Ya, my number one boss ya. Pak Teten kan sering bilang kalau yang di sini kita kasih low touch, tapi high tech gitu. Kalau yang di sini, yang kecil menengah, kita kasih high touch, tapi sebetulnya low tech. One on one gitu maksudnya. Betul. Bicara inkubasi gitu misalnya. Ya elah, kadang-kadang kalau pemerintah, sorry to say ya, kalau ini walaupun sekarang gue di dalam gitu kan. Bicara inkubasi, pernah nggak inkubasi, betul-betul inkubasi? Do you actually know what it means to incubate gitu kan? Gak gampang, itu kan mesti pakai ini. Benar. Ya ininya juga gitu, tapi ininya lebih gila lagi gitu. It's a lot of work. It's ngeluarin energinya juga gila-gilaan. Bener. Hasilnya juga ya tergantung gitu ya kan. God knows gitu. Nah, kalau yang di sini kita sih lebih milih di konvoy aja deh gitu ya. Maksudnya bukan di konvoy secara negatif ya, tapi lebih kepada diberikan tools gitu kan, and accessibility, makanya mesti pakai digital. Betul. Makanya mesti pakai teknologi. Kalau enggak, gimana bisa demokratis? Betul. Ya, this is nggak bisa gitu. This has to be somewhat democratized gitu kan, even playing field buat jumlah yang begitu besar. Itu sih sebetulnya yang harus dilakukan. Cuman masalahnya kan infrastruktur untuk melakukan itu kan mahal ya. Betul. Ya Dan butuh kan? waktu juga. Dan butuh waktu juga gitu kan. Before we talk more about UMKM and industri kreatif, let's talk more about you. Kita belum ngomongin lo loh. Boleh. Lo kan kelihatannya very rock and roll. Ternyata lo dulu emang pengen jadi ini, pengen jadi ada di rock band atau gimana lo? Lo pengen jadi rockstar dulu. Jadi gue dulu sekolah di namanya SMAK 2, SMA Kristen Penabur 2 di Pintu Air, which is kalau lu pinter, lu masuknya SMAK 1 sama SMAK 3. Ya, SMAK 2, ya I'm not saying ya, maaf nih teman-teman gitu ya. Tapi kayak istilahnya kalau sedikit gimana gitu, lu masuk SMAK 2, bandel gitu ya kan. So, honestly gue nggak tertarik sama akademis ya, obviously gitu ya. Yang excel cuman Inggris karena musik gitu, demen musik, jadi akhirnya dengerin musik. Mendengar ini ya, belajar vocabulary dan segala macam ya. Nonton gitu kan. Very American minded gitu kan, segala macam. Ya, dan akhirnya ke sana juga, wah pecah gitu segala macam. So waktu bermusik itu juga, ya bukan tujuannya sih bukan bermusik lah. Bohong lah kalau cowok-cowok bilang gitu, pengen in the band karena suka musik. Enggak, kagak. Karena ya dilihat cewek aja gitu ya kan. So, keren gitu ya. Ya gitulah, udahlah, vain lah pokoknya ya. Vanity banget alasannya. Nggak apa-apa gitu ya, sah-sah aja gitu ya kan. So, tapi emang bener, that's all I care about gitu for the longest time. Nah itu juga salah satu balik ke pertanyaan yang pertama. Gue tuh pengen sekali anak-anak kita itu, my kids gitu, our kids, punya passion. I don't care apapun itu, tapi tunjukin dong passion lu di mana gitu. Ya ntar gue asupin. Lu mau seni boleh, lu mau musik boleh, lu mau olahraga ya terserah. Lu mau bener-bener kutu buku gue beliin library juga boleh gitu ya kan, kayak ya bodo amat ya whatever gitu, tapi tunjukin dong gitu, kayak I think by that age gitu, maksudnya terutama kalau udah pre-teen atau gimana udah teen, mesti udah kelihatan kan gitu kan. Nah ini nih yang kayaknya isu. Anak gitu. lo udah kelihatan belum? Akhirnya sekarang udah mulai nih, jadi kayak akhirnya terakhir dia bilang dia mau pick up gitar. Iya gue beliin gitar, terus emaknya kayak, wah ini mah modus bapaknya nih katanya. Ada sih, beli gitarnya gitar impian gue.
Kayak lagi diskon. Kebetulan lagi diskon dapat bagus. Iya itu impian gue juga. ya gitulah. Jadi kita kayak kemarin dia tiba-tiba abis dari gitar mau belajar bass. Terus gue kayak, you sure about bass gitu. Kayak maaf nih bassis gitu ya. Kayaknya ya udah gue cariin juga pinjemin, nggak gue beliin. Gue bilang ya ntar lu bosenan lagi. Gue pinjemin aja dari uncle inilah gitu ya kan, whatever. So intinya waktu itu mungkin gue berasa banget gitu passion. Apa sih passionate about something tuh kayak gimana sih gitu? Lu dengerin CD sampai belel itu tuh kayak gimana sih gitu? Maksudnya lu dengerin, lu ngeliatin artwork itu sampai ya gitu begitu sampai kayak wah gitu. That's all you wanna do the whole day gitu ya kan? You looking forward. Ini zaman-zaman Prambors ya, tenda mangkal gitu. Jadi waktu zaman itu ya gitu-gitulah. Jadi kayak ada kompetisi-kompetisi band gitulah whatever. Ya mainlah ke PL Fair gitu lah gitu. Jadi gue gaul sama waktu itu anak-anak tere gitu. Jadi ya akhirnya ke sirkuit-sirkuit perband-bandan SMA gitu lah whatever lah very fun. Latihan tiap hari waktu itu gue ingat banget di studionya anaknya Om Kasino gitu kan di Cempaka Putih gitu kan. Ini ruangannya kecil banget, it's like setengah panggung ini gitu kan. Tapi ya rajin aja gitu. Nah itu ayo dong gitu, maksudnya kayak kasih lihat gitu passion lu tuh di mana dan everyday dan kita dukung gitu kan. Kalau waktu itu kan ya mungkin bukan yang nggak didukung tapi ya nggak kelihatan anyway juga gitu. Jadi ya gue ya bandel-bandel sendiri aja. Gitu. Abis itu kan lu kuliah ngambil product design? Enggak, graphic design. Oh lu graphic design. Yes. Jadi awalnya karena gue suka poster-poster musik. Berarti itu juga passion lo dong? Iya, dari awal udah tahu gitu. Jadi waktu lepas SMA tahu, oke, gue mau pursue design dan gue mau pursue graphic gitu kan. Tapi pas sudah lulus, cuman diploma di Art Institute of Houston, ya itulah, wah itu zaman-zaman masih ngeband gitulah, masih in the music scene banget lah gitu kan. Terus salah kerja kali ya. Salah kerja, kan ada 1 tahun tuh working permit gitu segala macam. Kerja 3 bulan terus gue dipecat. Emang pengen dipecat sih, soalnya gue main game terus. Kenapa lo pengen dipecat? Lo gak suka apa kerjaannya? I don't like. Lo kerja apa waktu itu? Graphic designer di perusahaan packaging, food packaging gitu. Terus gue yang kayak ngerasain. Kenapa lo gak suka? The culture? No, it's ya aduh ini maaf banget gitu ya. I'm just not built that way. Gue nggak bisa 9 ke 5. Ngerti banget. Gue gantung diri sih. Iya ngerti gue. And I was so miserable. Bener-bener gue baru ngerasain rasanya miserable itu tuh. Itu pertama. Kayak pulang, itu siapin makanan sendirian gitu kan. Nggak berapa lama tidur lagi. Begitu lagi kayak rat race-nya tuh berasa gitu kan. Iya. Ya I'm sorry, some people like it ya. Iya. Some people felt security and berapa. I felt gue feel-nya tuh kayak like nggak bisa terus di depan layar gitu kan setiap hari mati nih gue bunuh diri gue. Ya udah gue main game. Gue tahu bos gue ngeliatin. Gue main game bodo amat. Memancing kan, biar mancing gue bilang, pecat gue dong gitu kan kayak bener gue dipecat gitu kan. After 3 months, padahal gue main game 2 bulan loh. Gue sebulan pertamanya gue udah kayak like gue males banget. 2 bulan ini baru panggil, Leonard. Oh ya, oke, I know already. Oke, thank you. Udah kan, give me my paycheck. Habis itu baru bokap gue kayak, maybe you wanna reconsider and maybe ambil product design. Karena dia ingat kan gue suka gambar dulu gitu. Emang ada sekolah nih yang dari dulu, even as a graphic designer, gue pengen ke situ. Tapi ini sekolah susah banget masuknya. Namanya yaitu Pasadena Art Center gitu kan. Jadi kayak ya oke lah, mahal pula lagi gitu kan kayak. Jadi ya kayak. Habis itu lo masuk lah. Akhirnya pindah ke LA. Itu pun pindahnya juga sedikit abrupt gitu kan. Jadi yang kayak wah udah bye gitu kan. Tek pindah dan jual pindah. Ya terus masuk sekolah malam dulu 3 bulan. Nyiapin portfolio karena kan nggak ada portfolio produk. Bener. Portfolionya kan grafik. Bener. Ya udah nyiapin portfolio 3 bulan, masuk. Masuknya susah, keluarnya susah. Disiksa pula, tapi I loved it.
Jadi gue waktu di LA, yang supposedly kalau misalnya anak-anak Amerika itu, wah lu party banget dong. Iya, lu nggak sama sekali. I do not party di LA, sekolah aja. Di Houston gue party, gila-gilaan. Di sini no, gue sekolah. Gitu. Fokus. Karena gue demen. Iya, lo suka ya. Karena gue suka gitu. Ya kalau di sana gue Emang sukanya beda mau sih. party gitu ya kan. Kalau di sini ya gue emang mau sekolah gitu. Iya. Ya so ya itu tuh, maksudnya kayak objektivitas lu juga mesti Harus clear. Iya. Iya party ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah begitu lu suka gitu, then go do it and be serious about it gitu kan. Iya. Hampir honor student, hampir. Point 2 lagi gue honor student, gila. Gue kayak congrats, lumayan lah itu mah udah. Kalau sampai ya berapa sih? 3,5 ya kan? Gue 3,48. Iya. Aduh, padahal gue kayak like, tapi ya udahlah ya. Iya, udahlah. Gue juga hampir juga. Gue udahlah, nggak usah dibahas lagi. Iya, tapi kan kayak rada nyesel dikit ya di akhir karena ya. Maksudnya cuman point 2 iya, gitu. benar. Ngerti gue rasanya. Kalau misalnya gue nggak ngocol-ngocol kemarin gitu atau apa gitu, mungkin maybe orang tua gue bisa like, oh ini worth it anak gue nih. Berarti lo habis product design lo ngapain di LA? Lo nggak langsung pulang dong? Nganggur. Lo bikin brand nggak atau apa gitu nggak? Nganggur, I did. Oh ya, bikin brand sendiri? So at that time, gue kerjaannya every weekend itu makan kalau di LA itu ada namanya Mitsuwa Marketplace. Itu tuh namanya supermarket Jepang gitu. Setiap minggu gue pasti kerjanya makan situ, chicken karage. And then gue beli majalah Jepang, and then gue ke toko mainan Jepang, terus gue ke toko sneaker di La Brea, gitu segala macam. So I was very much into Japanese streetwear. Di early ini tahun 99, 2000 lah gitu kan. Terus kebetulan gue dapet kerjaan di Tokyo, gitu di Bandai. Di Bandai, desain mainan, terus ya jadi akhirnya gue dapet kesempatan untuk mengunjungi Mecca Japanese streetwear gitu kan. Pada saat itu masih early banget, dan akhirnya ya terinspirasi lah pas udah pulang gitu, gue bikin streetwear brand gitu. Yang waktu itu sempet dijual, ada satu toko yang udah nggak ada lagi, tapi kalau tahu sejarahnya streetwear, toko itu namanya K-Bon. K-Bon itu dulu punyanya James Bond. James Bond itu yang bikin Undefeated. Gitu. Jadi gue jualan tuh di Melrose, satu persatu gue datengin, nawarin segala macam, nge-seal screen-nya di mana gitu kan, desain ininya segala macam. Sok-sok malam-malam tagging whatever, nempel stiker lalala. Rugi besar. Masih ada tuh sampelnya tuh di rumah. Hoodie-nya dan segala macam. Tapi lo pasti belajar banyak banget lah dari pengalaman itu. Karena rugi. Belajar juga ya itu tadi passion itu gitu, maksudnya kayak oh ini tuh jalanin bisnis pertama kali tuh begini ya gitu ya, kayak like semua sendiri, ngangkat ditipu orang gitu kan, ditipu masih bule-bule ini juga gitu kan, kayak like sialan nih overpriced nih kayak. Mentang-mentang nih kayak salah naik mobil whatever dan segala macam. Iya, terus nawarin ke orang rejection. Iya. Oh my God. Iya, oh my God, rejection. Itu yang orang mesti belajar sih. Being rejected gitu kan, yang lu udah berapi-api nih. Terus dijebret gitu kan. It's good for you. It's good for you. Totally agree. Makanya. Dan itu tuh walaupun sampai sekarang pasti lu masih inget kan momen itu. Of course. Kayak very clear kan. Iya. Tapi itu kayak jadi semangat sih, jadi fuel in a way. Iya. It's okay gitu, maksudnya ya ada yang baik sekali. Yang kasih lu kesempatan, ada tuh yang kayak gitu misalnya, oke, fine gitu, easy banget prosesnya. Ada yang, waduh, yang susah banget prosesnya gimana, and then ada yang nggak bayar, akhirnya nipu, ada juga gitu. So, ya udah, it's a collective of experience, proses yang gua rasain. Terus akhirnya nganggur karena gue nggak diterima kerja di mana-mana, ya mungkin I was not good enough gitu. Tapi gue kan orangnya kan ya alpha lah ya gitu. Jadi istilahnya oke, if that's the case ya gue pulang aja gitu. Gue ingat banget nih lagi kumbaya malam-malam ya dengan orang-orang yang lain kerja sih, gue doang yang kerja ya kan. Ya gue nggak pernah main sama orang Indonesia waktu sama orang sana. Iya, orang luar lah gitu kan waktu di sana. Tapi terakhir sebelum pulang, akhirnya gue main sama orang Indonesia. Jadi kayak telat banget gitu ya kan. So there was this small circle. Ya dan gue bilang, gue mau pulang. So I wanna be, and I'm going to be the big fish in the small pond. Gue bilang gitu ya kan. And maybe a few years from now, kalau misalnya ada product design, you'll hear my name.
ngocol aja, ya kan lagi tipsi-tipsi dikit gitu ya kan. Tapi emang butuh sih untuk lo menyebut kayak gitu. Exactly, it's an affirmation gitu kan. Iya kan, jadi gue bilang gitu, ya pulang, I started my furniture brand Aku Punto waktu itu, ya udah, deng sampai sekarang, gitu ceritanya. Jadi ya ada momen-momen, ya bisa jadi buku lah. Iya dong, kenapa lo gak bikin buku? Enggak lah, malas nulis. Tapi kan setiap bisnis yang lo jalanin atau lo kerja sama orang atau apapun yang lo lakukan, menurut gue banyak ada inovasi-inovasi baru dan ada dasar kreativitas yang menurut gue luar biasa. Apakah itu datangnya memang dari passion lo karena emang lo suka banget? Apa dari mana sih sebenarnya, Mas? Nggak ada yang pakai market research sih, yang pasti. Really? Well, I think market research is one thing, gitu kan. Tapi kan passion is number one. Gue nggak bisa ngejalanin sesuatu kalau gue nggak suka, nggak bisa. I cannot. Jadi gue bikin bakmi 3 marga juga karena emang gue dari dulu pengen jadiin kongko bakmi. Iya, suka banget bakmi. Iya, emang one of my dream mau jadiin kongko bakmi gitu. Ngerti. Pakai singlet gitu kan, pakai ini apalah, wah ngaduk-ngaduk bakmi tapi kaya gitu. Ngerti gue. Apartemen 2 di Singapura gitu misalnya. Iya. Anaknya Harvard gitu misalnya. Amin. Whatever gitu. It was just because I grew up with that dan gue ngelihat emang gue demen ngeliatin gue nongkrong di samping si kongko bakminya ngaduk-ngaduk. I love it gitu kan. Gue bisa kayak setengah jam ngeliatin itu, gue nggak don't mind gitu. So dan semuanya dan sering kali gue bilang di beberapa occasion gitu sama terutama kalau lagi mentoring gitu. Semua yang gue lakukan nomor satu gue satisfy my ego dulu. Nah itu orang nggak ngerti gitu kayak maksudnya gimana ya? It's for me first. Before I can give to others, my ego mesti disatisfy dulu. Lo dari dulu kayak gitu? Yes, kan orangnya egonya gede. Interesting. Kan egomaniac gitu. Iya, kelihatan sih. Yes, ya bini gue kesian makanya. Tapi enggak lah, dia sudah memahami gitu kan. Iya, bukan masalah ego yang gimana asshole gitu ya. Iya. Ya a little bit of asshole, a little bit gitu ya kan. I admit, tapi I feel gitu, kalau misalnya gue nggak satisfy itu, gue nggak function. I cannot get up in the morning juga anyway, terus ngapain gitu maksudnya. Nah even makanya nih, gue bisa survive di birokrasi ini, karena gue mau. Iya. Bukan karena dipaksa atau gimana gitu, karena gue mau gitu ya kan. Karena kalau lu nggak mau nggak akan bisa jalan anyway. Nggak bisa. Maunya juga karena I have my own reasons gitu. Oke. Itu. Tapi let's talk a bit about passion ya, karena menurut gue ini menarik banget. Yeah. Karena kan gue beberapa kali ngobrol sama orang lah, di ngobrol sore semuanya juga ya. Terus gue juga pernah nonton podcast dan segala macam gitu. Pasti lo juga pernah dengar, banyak kan orang yang bilang bahwa bullshit lah lo kalau ngomongin soal passion. Maksudnya ada lah ya orang yang ngomong-ngomong kayak gitu, kayak bullshit lah ngomongin soal passion gitu. Ya mungkin yang bisa menjadi passion adalah orang-orang yang fortunate atau yang privilege aja. Iya betul. Iya kan, ada banyak pasti orang yang ngomong kayak gitu kan. Ya kan banyak dong di satu sisi yang gue harus get up ya, emang gue harus melakukan apa yang mungkin gue nggak suka gitu untuk makan dan segala macam. What do you think of that concept? Mungkin ini salah satu yang dikasih sama pandemi ya. Ya, your benchmark kan berubah kan gitu ya kan. Jadi kan sebetulnya kan menjalani passion itu kan juga ya sama lah, spektrumnya kan besar. Ya spektrumnya kan di mana-mana gitu. Ada yang mungkin die hardcore, nggak mau dengerin orang, menjalankan passion lo. Betul. Ya lu jadi seniman aja di atas sambil ngerokok Wismillah, whatever lah gitu ya kan. Lagi sama di Samsu gitu kan, minum kopi hitam, ya boleh aja, it's a choice gitu kan. Tapi when you decided that maybe lu mau jadi business owner, ikan nggak bisa begitu, gitu kan. Jadi ya sebetulnya orang pengertian passionnya ini yang dia nggak ngerti gitu. Bener, maksudnya passion itu apa sih? Passion itu kan ya drive ya. Jadi kayak contoh misalnya waktu mulai inkubasi, inkubasi waktu itu program kita nih di industri makerspace namanya long haul. Namanya gue pilih aja long haul supaya dia ngerti nih ya. Painful and long. Betul. Ya, oke. Udah masuk. Di interview dulu sama kita bertiga. Oke, gua siapa gitu kan.
pegang duit nih 25 juta nih ceritanya mau masuk program 6 minggu 18 sesi ya kan. Ya masa gue nggak mau duitnya, mau sih gue gitu kan, kayak like I'll take it gitu ya. Ini enggak, gue tanya dulu gitu kayak why are you here? Terus banyaknya nggak bisa jawab. And akhirnya kita korek dong gitu, dan kita galinya itu it's super personal sih sebetulnya. The reason kita pengen tahu drive lu dari mana. Jadi kayak gue nanya misalnya kayak lu anak berapa? And then bisa dia, oh saya paling kecil, saya ingin buktiin ke orang tua saya begini-gini. Ada yang nangis baru di interview aja udah nangis. Dan segala macam. Terus yang kamu disuruh kemari, disuruh siapa? Mama, papa, istri, pacar. Nah, kalau ini take your money. Kalau itu dari lu sendiri, oke, I'll take your money back. I'll take your money gitu ya kan. Intinya gue pengen tahu drive lu dari mana gitu. Betul. Pembuktian ini lu mau buktiin apa sih? Drive gitu is very important sih. Yes, grit kan? Grit, betul. I don't care. I think that's one of the most important thing. Yes. Tapi gue setuju banget sih, as a brand owner emang lo harus punya grit dan lo emang harus punya drive. Karena kalau enggak, lo nggak akan kuat sih menjalani prosesnya. No. Cannot. Iya kalau lu jago apa ya istilahnya, gini aja deh, lu supel aja sebetulnya itu udah quality kan. Iya. Lu orang people person aja itu udah quality kan. Iya gitu benar. kan? Atau lu introvert banget gitu ya, itu juga quality. That's true. Itu juga quality banget gitu Benar. maksudnya. Ya maybe you are back of the house person gitu. Iya. Yang which is ya some people juga bukan begitu. Ya kan kayak gue bukan orang operation. Iya. Aduh, gue kalau suruh operation sih mati nih gue. Ya, jadi ya operation. Beda-beda lah, orang-orang kan beda-beda. Ya. Kalau gue kan I love operation. You love operation? Wah, Oh, wow, hari-hari. okay. Gue suka banget. Oh, lu suka banget? Gue suka banget. Oke, I don't. Gue orangnya males. Tapi emang semua orang kan punya ininya masing-masing lah. Yeah. Nah, tapi oke, let's talk about, kan sekarang semakin banyak, kok masih setuju sih, semakin banyak anak-anak muda yang mau jadi brand owner. Of course. Nah, apa sih menurut lo basicnya, apa yang menurut lo paling penting yang mereka harus punya atau yang mereka harus tahu sebelum mereka bikin brand mereka? Selain grit ya? Iya, selain grit, selain passion, punya passion gitu ya. Sebetulnya it's a lot of, kalau gue sih kenapa waktu itu bikin industri makerspace, gue merasa skill setnya juga nggak ada. Banyak yang nggak punya skill setnya gitu. Jadi kayak Me Too brand itu kan, aduh udahlah gitu. Maksudnya lu mau bikin sepatu aja pakai tangan lu sendiri nggak pernah. Pengen bikin baju, bisa jahit nggak? Ya kan? Pengen bikin restoran, bisa masak nggak? Lu foodie nggak? Pilot lu emang bagus gitu. Ya kalau misalnya di waktu kuliah masak sama temen lu gitu kan, kayak di satu kos-kosan, wah nasi goreng kornet lu enak bro, jangan bikin restoran. That's because lu senasib sama dia gitu kan di kos-kosan, apa juga enak. Iya kan, Indomie dingin juga enak gitu ya kan. So they don't do it for the wrong reason. And apa ya istilahnya juga mesti tapi ini tapinya. Ada adjust duitnya juga sih. Karena ya maybe lu perlu digampar itu kan. Iya benar. Lu perlu gagal itu kan. Jadi ya so it's a series of failures to take you to ini. So gue juga nggak terlalu kayak misalnya, ya kalau lu mau jalanin ya bodo amat, it's your life. Benar. It's your choice gitu kan. Benar. Just be prepared. Nanti ruginya. Sakit. Lu tanggung ya gitu ya. Maksudnya lu jangan mewek-mewek ya. Nah itu yang gue nggak suka. I don't like soft people. Itu gue nggak suka. Kalau lu udah decide to do something and you complain, wah gue marah banget, gitu. And whining, enggak, itu gue paling sebel banget gitu kan. Don't whine. Soalnya ya lu udah decided gitu ya istilahnya. Bener. Ya lu harus nguatin diri dari awal. Iya istilahnya apa? Take ownership dong. Bener. Man up lah gitu ya. Whatever lah gitu ya. Iya, come on lah. Apalagi kalau cowok, udah kayak tampol lo gitu kan, kayak like don't whine. Dan sekarang menurut gue kayaknya karena lagi banyak banget orang yang berkolaborasi juga ya, jadi I think it's easier juga sih menurut gue pribadi ya. Kayak misalkan lo pengen bikin restoran karena emang lo mungkin melihat ya trennya memang lagi restoran gitu dan lo emang suka makan, jadi lo gak bisa masak ya, lo partner sama orang yang ngerti dia bisa masak gitu kan. Ya lu maninya deh gitu. Atau lo apa sih bagusnya bisnisnya atau marketingnya dan you do. Whatever deh, ya kan. Tapi paling penting lo harus tahu apa yang lo bisa nggak sih, skill apa kan sebenarnya. Jujur aja nggak sih, maksudnya tahu diri aja sih. Tahu diri, ya itu tuh yang tadi gue mesti bilang. Jadi gue selalu bilang tahu diri. Lu juga tahu diri aja, lu tuh jagonya di mana, lu tuh apa functionnya in this
formula atau equation gitu kan, tahu diri aja gitu maksudnya. Tapi dengan lo yang kayak lo ya, gitu ya, masuk ke pemerintahan gitu ya, pasti dua belah pihak shock, ya nggak sih? Sangat. Lo shock sama tim yang udah ada di pemerintahan, tim yang di pemerintahan juga shock sama lo juga menurut gue. I'm very sure. Pasti sih. pasti kan. Dan how do you adjust atau nggak adjust? Gua nggak adjust. I really wanna know. Gua nggak adjust. So I bahkan gue disclaimer dulu kan waktu dulu gitu kan. Iya. Lo kayak gini lah gitu ya. Iya, gue disclaimer loh gitu maksudnya. Kalau misalkan lo tidak menerima gue begini, ya gue akan masuk kayak dia gitu ya. Kan diminta gitu ya kan ditawarin gitu, bukan yang gue apply gitu ya kan. Oke. Ini ya jangan dianggap kayak belagu sombong, enggak, bukan gitu. Ya gue mikirnya ya gue nggak bisa, gue nggak ada cara, gue nggak ada yang lainnya, yang begini doang, ini cuma satu. Benar-benar. Gitu, cuman this is it, gitu kan. Dan lo nggak bisa function kalau lo nggak kayak gini kan. I cannot. Jadi kayak seremonial, aduh, gitu kan gue, I cannot gitu. Ntar ya, gue waktu pertama kali di interview nggak pakai kaos kaki gitu kan, kayak ini kan gaya, gitu atau apalah, rambut gue mau panjang gitu, lagi let me be, gitu kan. Waktu itu gue bilang sama Pak Teten sih, Pak, saya tuh nggak pernah kerja sama orang loh. So that's another thing. The one time I work for somebody else, ya waktu gue dipecat 3 bulan itu. Iya. That's it. After that semuanya sendiri gitu kan. Jadi ya disclaimer itu ya sebetulnya juga untuk supaya if we have the same goal di ujung, ya I will really help gitu kan untuk kita sama-sama kesana. Tapi dengan cara lo. Cara gue, gitu. Kalau nanti nggak kesana nggak dapet, ya gue juga will take responsibility. Gue gagal. Gimana mau gue gagal? Malu kali, gila. Gitu, sebagai all this apa ya istilahnya overcoming adversity yang udah segala macam gitu masuk ke pemerintah tuh gagal gitu mau? Ya nggak mungkin lah. Iya, kayak kan gue juga bawa berapa banyak ya pihak dan segala macam di belakang gitu ya kan. Ya macam-macam lah, berapa quadruple minority kali gitu. Iya kan. Kayak masa gue mau gagal, nggak mungkin dong. Itu logikanya aja gitu kan. Ya tapi gue juga bukan yang kayak apa ya, nggak mau banci tampil juga gitu maksudnya. Because for me kalau gue bisa punya waktu yang misalnya untuk ya something yang I really truly value gitu misalnya, ya let's say spending time with my family gitu misalnya. Ya mendingan itu dong. Benar-benar. Bohong lah orang kalau misalnya ngomong gitu misalnya, wah ini apa? No. Like, or anything that you cherish. I don't care what that is. If you love work, ya work, ya whatever. Gitu kan. Itu aja sih. Value apa yang selalu lo pegang saat lo bekerja dan lo nge-lead? Value apa? One value yang lo selalu pegang? Itu rada tough sih. Karena my values is banyak, kemana-mana. Enggak, kalau di sini mungkin kelihatannya begini gitu. Kalau tiba-tiba di sini kelihatannya begini gitu, kayak like dijunjung tinggi gitu. Tapi kok kalau di sini kok kelihatannya, wah gila lu whore banget gitu ya, atau pengkhianat atau whatever gitu. Jadi agak susah ya gitu ya. Tapi masa lo nggak ada, ngerti gue, tapi masa lo nggak ada satu value yang bisa kayak lo implementasi di setiap situasi? Honesty, ya honesty ya pasti iya dong gitu. Honesty kan bisa juga kayak misalnya ya begini, kayak misalnya lu tampil apa adanya dan tahu diri dan segala macam, itu kan honesty kan. Honesty untuk diri lo sendiri dan ke orang lain juga berarti? Of course. Jadi kayak misalnya ya the way you wanna be treated, ya the way you treat others itu pasti gitu kan. I'm in that age where I need to perform my best. Dan ini ya mungkin setelah post tenure di government ini ya gue mau create something yang betul-betul udah jadi legacy gitu ya kan. Ya bukan gimana-gimana sih, karena gue ngerasa perjalanan karir itu kan sebetulnya pembelajaran. Betul. Ya kan. At the end kan lu mesti create. Betul. Your masterpiece gitu maksudnya, iya kan. Ya kok nggak ngapain lu belajar gitu maksudnya, iya kan. Nah ini gue lagi mau bikin masterpiece-nya gitu ya. Ya lagi dikarang. So berarti kalau misalkan pertanyaannya adalah what's next for you, ya itu adalah berarti lo lagi proses membuat masterpiece itu.
You can say that. Yes. Dan lo udah tahu nih masterpiece-nya apa? Tahu. Oke. Tahu. Udah Dan itu tahu adalah, banget. berarti itu adalah lo akan bikin satu sendiri dong berarti? Yes. Ya, Sesuai sama passion dan apa yang lo bisa? definitely. Akumulasi dari sini ke sini. Wow. Terus dijahit gitu kan, disimpul-simpul gitu kan, terus jadi satu masterpiece-nya itu gitu ya kan. And ya nggak masterpiece juga sih gitu maksudnya. Ya, for me. For lo, iya benar. For me. Masterpiece buat Iya, pribadi. for me. Iya kan. Ya orang lain mau ngomong itu Itu terserah mereka lah. bodo amat, iya kan, for me. Gitu ya kan, again, for me. Jadi ya itu sih yang kayaknya apa ya masterpiece-nya juga ada leye-leye nggak ngapa-ngapain pakai sendal jepit pakai celana pendek. Iya. Itu juga masterpiece-nya gitu maksudnya kayak like wah. Menarik. Why can I do that gitu like some people kayak kemarin gue bercandain temen gue kan. Gue mau jadi lu bros gitu kan. Ya tinggal tunjuk-tunjuk. Oh gue suka yang ini nih. Dia udel-udel dikit gitu kan. Terus kayak butuh berapa nih. Kasih duit. Ya it's like ya bercandanya begitu ya kan. Tapi it's I'm at that stage where ya mesti juga nggak bisa pakai ya mesti work smarter lah gitu ya kan dan lebih efektif, efisien pakai sistem. Gue delegasi aja masih susah. Nah itu tuh problem tuh orang-orang yang kayak begini nih problem sama itu ya kan. And that's our demon sih sebetulnya untuk delegate susah tuh. Gimana dong? Gitu kan. Tapi gue setuju sih itu. Bukan masalah trust ya? Bukan masalah trust, benar. Bukan masalah trust loh. Iya, benar gue setuju banget. Kadang-kadang tuh orang kayak kenapa sih lo gak percaya? Bukan masalah gak percaya. Bukan masalah gak percaya gitu, tapi apa ya gue gak bisa explain loh. Tapi gitu, itu kayak ada perasaan sengsaranya juga sih karena lu gak bisa delegasi. Tapi in a way kayak lo juga. Orang gak percaya itu juga. Iya kan? Iya gitu, tapi ya udah gitu maksudnya ya ini ya juga part of prosesnya juga gitu. Ya mungkin in the end you don't do anything. Ya, bisa jadi. After all that gitu kan you don't do anything. Namaste. Tapi kayak gue yakin banget lo gak namaste sih. Enggak. Gue yakin banget, kelihatan banget. Oke, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita main game dulu. Game, namanya jawab semaunya. Boleh. Jadi lo tinggal meneruskan. Iya, kalimat yang gue sampaikan. Oke? Siap. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang gue langsung pikirkan? Aduh, jorok. Waktu kecil, hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau alami? Lah itu kecebur di got dan ya gitulah yang memorable ya. Iya, memorable tuh sudah mandi ternyata pakai cotton bud, wih masih kotor. Itu gue masih inget banget sampai sekarang karena berdarah-darah gitu kan, udah berdarah-darah. Clear ya. Very clear in my memory lagi diranjang gitu kan kayak what? Gitu. Mandi 3 kali lagi. Oke, orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya sabar. Oh, really? Oke. Gue paling in another sense. Yes. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti macet. Iya, dan ya banyak lah kalau itu banyak. Apa? Nih, ya, makanya 3, macet, authority yang gua nggak respect. Oke. Iya kan, terus ya. Ketiga apa? Ya terakhir. kayak riweh gitu loh, maksudnya kayak like gitu gimana sih? Gue ya. Iya, gitu. Teman-teman gue bilang kalau gue orangnya seperti? Waduh, I have very little friends. So Tapi I don't know what they say. Tapi semakin lo dewasa, semakin lo tua, gue juga merasa semakin kecil sih circle lo. Iya. Jadi gue nggak, I don't know what they say gitu. Maybe I don't know. Oke. I don't know. Oke. Gue merasa hidup pada saat. When I'm in the process. Oke. Nasihat terbaik yang orang pernah berikan ke gue? Somebody I sort of look up to tapi nggak juga gitu, dia bilang ya I'm just like you or you're just like me gitu. You're lazy, tapi itu gue bisa interpret itu sebagai sesuatu yang karena dia sukses banget gitu sebetulnya. Tapi dia bilang you're just like me gitu, jadi kayak kita mesti limit our movement, kita mesti lebih efisien gitu kan, kerja pada waktu ya memang dibutuhkan gitu, and then you work very hard gitu kan, ya achieve-nya maksimal gitu dan segala macam. Abis itu ya kalau nggak perlu ya nggak usah kerja juga. Menarik.
nongkrong aja gitu. Menarik. Gitu Oke. loh. Terakhir, kebahagiaan menurut gue adalah? Aduh, susah lah itu. Ya kan, kebahagiaan itu apa ya? I think happy is just a state. Of mind? It's a state. It's a temporary state. Oke. Gitu kan. So you will never be happy. Gitu. Cuman ya enak kan kadang-kadang happy, kadang-kadang turun daripada happy melulu. Emang orang gila lagi. Orang happy melulu juga orang gila lagi. Gila kayak mana ada sih gitu. It doesn't exist. Iya kan, atau ya sedih melulu, ya mati gitu kan, bunuh diri. Tapi happy terus juga nggak ada, there's no such thing. So I don't believe in that. Wow, Yeah. interesting. No, I don't believe in that. No. Oke. Last question. Ya. Kan obrolan kita bakal stay forever di YouTube. Jejak digital Iya, ya. jejak digital. Bakal Iya, stay nggak forever di apa-apa, YouTube dan nggak bakal stay apa-apa. forever di website kita gitu ya, Yes, sensummedia.id. yes. Kalau misalkan lo iseng nih 5 tahun lagi, lo nonton interview kita ini. Ya. Nyesel nggak? Enggak. Apa yang lo pingin sampaikan To myself. to yourself di 5 tahun mendatang? Jadi ini Leo 5 tahun lagi nonton nih. 5 Oke. tahun ke depan. Apa yang lo mau I sampaikan? hope lo konsisten terhadap semua jawaban yang saat ini lo jawab. Karena artinya ya udah emang orangnya begitu gitu Iya kan. sih. And I don't have to change gitu kan. Karena gue nggak suka changes Oh sebetulnya. my God, aneh banget. Iya, gue suka bikin sesuatu yang baru, gitu, tapi Tapi sebetulnya lo nggak I suka don't like berubah. changes. Telepon paling lama gantinya gitu, karena gue nggak mau repot gitu kan. Interesting. Apalah kalau ini belum rusak gue males ganti gitu, lalalala. Or I don't like kayak misalnya tiba-tiba diriwohin gimana, nggak mau gitu, gue males gitu, gue pengennya gitu. Menarik. Kadang-kadang, iya apalagi pandemi ya, Iya. mager total gitu, makin mager dan makin ansos. Gue lumayan tertarik menginterview lagi di 5 tahun ke depan sih. Iya boleh. Gue mau melihat kayak apa perubahan. I Kalau will be masih sama. 50. Wow. Boleh sih itu is Wait, my. now you're 45. I'm 45. Yes, 45. So Very young at heart ya berarti. I guess so. Kadang-kadang gue ngeliat orang, hah, tuh 45 tuh kayak begitu. Iya. Shit, gue nggak tahu diri kali ya. Iya. Ternyata lo sama gue bedanya jauh loh. Yes, I know. Makanya jadi kayak ya udahlah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mas Leo, thank you so much. Thank you, udah Bud. ngobrol-ngobrol. Of course, my pleasure. Thank you. Terima Thank you kasih so much. teman-teman yang udah nonton. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya pastinya setiap hari Kamis jam 6 sore. Bye-bye.